Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau
sebab Yesus sertaku.
hari yang lalu, biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau ajak keluarga kita mau bersama-sama beribadah, dan mari juga kita kenakan pakaian yang rapi dan sopan, dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk hidup ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang di hadapan-Mu Tuhan, beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Bila kiranya Engkau Tuhan yang hadir dalam setiap rumah tangga kami, dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang menyatakan kerinduan-Mu bagi setiap pribadi kami. Kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Segala device jaringan yang kami pergunakan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita menaikkan pujian iman kita. Kita adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Amin. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Mari saat ini kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang telah memberikan kuasa bagi kita
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersorak bagi Engkau Yesus. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bersehati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, karena Allah-Ku, Allah yang kusembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, yang memperdulikan kehidupan kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan di GPI Cimanggis, kami percaya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melawat kami, bahkan Engkau yang memberikan waktu yang terindah saat ini Tuhan. Ketika kami boleh bersama-sama dikumpulkan dalam keluarga pas keluarga Tuhan, dalam ibadah raya minggu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga lepas keluarga yang ada Tuhan.
Engkau yang melawan, Engkau yang memberkati kami semua. Bahkan Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga ketika kami Tuhan bersama keluarga masuk dalam ibadah ini Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada kekudusan dari Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami. Sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kami menyerahkan Tuhan seluruh jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan sebentar lagi kami akan masuk Tuhan untuk mendengarkan benar firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan akan jamah dan Tuhan berkati. Sehingga apapun yang Tuhan taruh melalui firman-Mu akan melakukan setiap apapun Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kekudusan Allah ada dalam setiap hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan semua adalah daripada isi hati Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sepanjang ibadah ini. Kiranya berkat dan kasih Tuhan mengalir setiap hamba-hamba-Mu, dan Kau berkati kehidupan mereka agar mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala Tuhan. Kami percaya Tuhan yang telah menentukan Ibu Gembala sebagai Gembala Sidang GBI Cimanggis. Biarlah urapan dan kuasa Tuhan memberkati Ibu Gembala. Dan kami percaya Engkau mampukan Ibu Gembala Tuhan untuk boleh terus membawa kami semua jemaat Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau, untuk lebih lagi mengasihi Engkau, untuk lebih lagi berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya kiranya kekuatan kuasa Tuhan, roh hikmat pewahyuan daripada Tuhan Kau limpahkan kepada Ibu Gembala Tuhan. Berkati keluarganya agar mereka juga bersehati di dalam Tuhan untuk boleh mendukung pelayanan Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan GBI Cimanggis. Mereka boleh bersehati di dalam Tuhan. Terus Kau pakai Tuhan menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Kau mampukan di masa pandemi ini kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan boleh dengan segenap hati Tuhan, sehingga kami percaya pelayanan kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan permasalahan, bahkan yang sakit Tuhan, yang isoma Tuhan dimanapun berada, baik yang di rumah sakit atau di rumah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Allah yang campur tangan di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kau hadir di dalam pribadi lepas pribadi, memberikan kekuatan buat mereka, memberikan iman yang teguh kepada mereka, memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga kami percaya mereka tidak berjalan sendiri Tuhan, tetapi bersama Tuhan. Terus taruh kekuatan Tuhan, pengharapan, dan biarlah mereka terus hanya mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang mereka hadapi. Terima kasih, dan kami percaya bahwa kami akan bersama Tuhan dan sorak-sorai kemenangan boleh kami raih karena Tuhan yang berjalan bersama kami. Terima kasih. Kami berdoa juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami terus rindu memberkati bangsa ini. Kami percaya jika Tuhan izinkan hal-hal yang terjadi, bahkan masa pandemi ini boleh menggoncangkan ekonomi, kesehatan Tuhan bangsa ini. Kami percaya ada maksud yang baik yang Tuhan tentukan untuk bangsa ini. Untuk itu Tuhan kami terus bersehati, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Biar kami bersama-sama juga terus boleh minta ampun kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan kami kembali Tuhan untuk hanya mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya di balik apapun yang Tuhan percayakan untuk kami alami, bahkan bangsa ini Tuhan, ada maksud baik yang Tuhan ingin tentukan buat kami. Kiranya kekuatan dan kuasa Tuhan memberkati, menaungi, dan berikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua hanya ke dalam kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan, biarlah hari demi hari yang akan kami lewati, kami hanya berpegang kepada Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan, kuasa-Mu terus kami sampai selama-lamanya, tak akan pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
adil bagi Engkau Tuhan Yesus. Besar kuasa-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Shalom, selamat pagi Jemaat GBI Cimanggis, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita perlu naikkan syukur dan terima kasih karena kasih dan anugerahnya yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online seperti pagi hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur dan terima kasih karena kasih anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan, tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa, kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami buka hati kami selebar-lebarnya agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini benar-benar memerdekakan hidup kami. Urapan Tuhan turun buat hamba, buat semua jemaat yang akan mendengar dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan mohon jamahan Tuhan menutup bungkus kami semua, dan kami berdoa segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hari ini akan memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan, dan membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan angkat Alkitab kita. Ini Alkitabku, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah dan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan Allah dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema atau satu judul khotbah, yaitu menghormati orang tua. Sepertinya ini adalah satu kebenaran yang sederhana yang sering kita dengar juga, bahwa kita perlu menghormati orang tua. Tapi ini adalah satu perintah yang penting, ini adalah satu kebenaran yang sangat mendasar yang harus dihidupi, yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Kita akan buka terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan mulai dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya akan bacakan dari kitab yang lain dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Satu lagi dari Ulangan pasal yang ke-5 ayat 16. Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dari 3 kitab ini, dari beberapa ayat yang sudah kita baca, intinya adalah kita ini harus menghormati orang tua kita. Dan ini adalah satu perintah yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan mulai dari arti dari kata menghormati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hormat atau menghormati itu adalah menghargai. Ada lagi arti yang lain adalah sopan. Artinya adalah bahwa kita harus menghargai orang tua kita. Menghormati orang tua artinya kita harus sopan kepada orang tua kita. Lalu ada terjemahan yang lain dikatakan, arti yang lain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, menaruh hormat kepada. Artinya pada saat kita menghormati orang tua kita, artinya kita menaruh hormat kepada orang tua kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa sih alasannya bahwa kita itu harus menghormati orang tua kita? Apa yang menjadi alasan bahwa kita harus melakukan firman Tuhan ini? Yang pertama kita akan belajar adalah bahwa ini adalah satu perintah daripada Tuhan sendiri. Ini adalah perintah daripada Allah sendiri. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 6 ayat yang kedua tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu, dikatakan. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dikatakan adalah perintah yang penting. Mengapa kita perlu menghormati? Apa alasannya kita menghormati orang tua kita? Karena ini adalah perintah Allah. Perintah Allah ini dikatakan dari ayat yang kedua dari Efesus 6 ini adalah perintah yang penting. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kalau dikatakan perintah penting, ini adalah perintah yang harus dilakukan. Ini adalah perintah yang benar-benar harus dikerjakan oleh kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bahkan di dalam bahasa aslinya atau terjemahan yang aslinya dikatakan perintah yang penting ini adalah perintah yang pertama dari semua yang lain yang harus dikerjakan. Ada perintah yang lain, tapi ini adalah perintah yang pertama yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan sama orang percaya. Ini adalah perintah yang penting. Saya mau bilang juga bahwa perintah yang penting ini yaitu menghormati orang tua adalah bukannya pilihan. Kita boleh memilih, saya mau hormat, saya tidak mau hormat, boleh. Tidak, wajib hukumnya bagi umat Tuhan, orang percaya, bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Karena ini adalah perintah yang penting. Atau kita buat kriteria, saya mau menghormati orang tua saya kalau orang tua saya yang pertama baik. Lalu yang kedua, dia punya kedudukan yang tinggi. Orang tua saya harus punya pendidikan yang tinggi, baru saya akan naruh hormat, saya akan memberikan hormat. Orang tua saya kaya, dan kriteria yang lain yang membuat kita baru kita menghormati orang tua kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang salah. Firman Tuhan tidak menyebutkan bahwa pada saat kita memberikan hormat kepada orang tua kita, harus punya kriteria tertentu. Tidak. Firman Tuhan hanya katakan hormatilah ayahmu dan ibumu.
Ini adalah suatu perintah yang penting. Tidak ada kalimat embel-embel, hormatilah ayahmu dan ibumu jika ayahmu dan ibumu kaya, jika ayahmu dan ibumu punya pendidikan yang tinggi, jika ayah dan ibumu baik. Tidak ada seperti itu. Artinya bagaimanapun kondisi, keadaan, fisik maupun jiwa dari orang tua kita, kita harus tetap menaruh hormat kepada orang tua kita. Ini yang perlu kita pelajari dan perhatikan sebagai jemaat Tuhan. Karena banyak sekali kalau kita melihat di televisi, berita, kita membaca berita, kita mendengar bahwa banyak sekali terjadi perselisihan antara anak dengan orang tua, terjadi kekerasan antara anak kepada orang tua karena hal-hal yang sepele, karena hal-hal yang menurut saya itu tidak masuk akal, hanya karena orang tua mungkin tidak punya pendidikan yang tinggi, tidak kaya, atau karena orang tuanya jahat, tidak baik. Kita sebagai anak tidak memberikan hormat kepada orang tua kita. Firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Firman Tuhan mengatakan dengan kondisi keadaan apapun orang tua kita, kita perlu memberikan hormat. Hal yang kedua yang menjadi alasan mengapa kita perlu menghormati orang tua kita, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ketiga dikatakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang kedua alasannya adalah mengapa kita perlu memberikan hormat, atau alasan kita memberikan hormat kepada orang tua kita adalah karena ada janji berkat. Janji berkat yang pertama dikatakan berbahagia. Berbahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia punya arti keadaan atau perasaan senang dan tentram. Bukankah ini yang sedang kita cari akhir-akhir ini? Bahwa kita sedang mengejar yang namanya keadaan tenang, perasaan senang, perasaan tentram, keadaan tentram seperti ini. Apalagi pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Banyak sekali orang, bahkan orang-orang percaya mengalami ketakutan, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman di dalam kehidupannya. Tapi firman Tuhan katakan pada saat kita memberikan hormat, kita mentaati perintah firman Tuhan ini, yaitu menghormati orang tua kita, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan ketentraman, kita akan mendapatkan rasa tenang, tentram, bahagia di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bahkan di dalam bahasa aslinya dikatakan arti bahagia itu adalah makmur. Ini adalah hal yang luar biasa, sukses, diberkati oleh Tuhan. Terjemahan yang kedua, arti yang kedua maksud saya dari bahasa aslinya, dari kata bahagia ini adalah kebaikan itu mendekat. Wah, ini hal yang sangat luar biasa. Saya memberikan kesimpulan, jadi pada saat kita memberikan hormat kepada orang tua kita, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan, kebaikan itu di dalam hidup kita. Kebaikan itu nggak perlu kita cari, dia akan mendekat di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan itu akan Tuhan perintahkan untuk mendekat, mengejar kehidupan kita. Ini hal yang sangat luar biasa. Pada saat kita menghormati orang tua kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Artinya kita akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu akan mendekat dan mengejar kehidupan kita. Wow. Ini adalah hal yang sangat kita cari, yang luar biasa dalam hidup kita. Lalu dikatakan lagi di dalam ayat yang ketiga, ada panjang umur di bumi atau lanjut umur di bumi. Kita akan diberikan panjang umur di muka bumi ini, akan diberikan lanjut umur, kesempatan hidup terus Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dengan panjang umur, dengan lanjut umur, kita akan terus berkarya bagi sesama dan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berikut saya coba merenungkan firman Tuhan ini. Lalu bagaimana caranya kita memberikan hormat kepada orang tua kita?
Tadi kita sudah tahu alasan kenapa kita harus memberi hormat kepada orang tua kita. Yang pertama, sekali lagi saya ulang, karena perintah Allah. Yang kedua adalah karena ada janji berkat dari firman Tuhan pada saat kita memberikan hormat. Lalu kita akan belajar kali ini bagian kedua, yaitu bagaimana kita memberi hormatnya kepada orang tua kita. Bagaimana cara kita memberi hormat kepada orang tua kita. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan seperti ini. Ada beberapa kekeliruan yang sering terjadi atas kehidupan kita sebagai umat manusia atau mungkin orang percaya mengenai hormat kepada orang tua. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-5, saya akan bacakan terlebih dahulu. Matius 19 ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa sering terjadi kekeliruan pada saat kita keluar dari orang tua kita, artinya kita menikah, kita memiliki keluarga, yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami, mereka menikah dan mereka berpisah dari keluarga, mereka membangun sebuah keluarga secara pribadi. Seringkali terjadi kekeliruan bahwa kita menyangka bahwa kita tidak lagi bertanggung jawab atas orang tua kita. Kita tidak lagi perlu menghormati orang tua kita. Ini adalah hal yang salah atau hal yang keliru. Lalu yang kedua, sering juga terjadi kekeliruan bahwa menghormati orang tua kita itu dengan cara itu memanjakan orang tua kita dengan materi, dengan kekayaan, dengan keuangan. Sehingga banyak orang tua yang mengatakan anak saya tuh sangat menghormati saya. Anak saya itu sangat sayang kepada saya. Buktinya dia selalu kirim uang buat saya. Buktinya dia selalu memenuhi kebutuhan saya. Bukannya tidak boleh, boleh. Tapi itu adalah hal yang keliru jika kita mengartikan bahwa menghormati orang tua adalah hanya dengan memanjakan dengan materi. Lalu yang ketiga, kadang menghormati orang tua ini menjadi hal yang salah atau yang keliru pada saat orang tua kita sudah meninggal. Orang tua kita sudah tiada di muka bumi ini. Baru kita benar-benar mengusahakan, melakukan seolah-olah kita benar-benar memberikan penghormatan kepada orang tua kita. Biasanya terjadi sama orang-orang Chinese. Waktu itu juga pernah terjadi atas keluarga saya. Pada saat papa saya meninggal, keluarga dengan keluarga besar yang lain sama-sama mengumpulkan harta benda kalau bisa yang banyak untuk beli peti yang mewah, untuk membangun nisan almarhum papa saya dengan mewah. Dan mereka mengartikan semuanya bahwa ini adalah menghormati orang tua. Sebenarnya itu adalah hal yang keliru. Menghormati orang tua harus dilakukan atau dikerjakan atau kita buat pada saat orang tua kita masih ada di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar sama-sama sebenarnya bagaimana cara kita menghormati orang tua kita. Dari Keluaran pasal yang ke-21, kita akan baca terlebih dahulu. Keluaran pasal yang 21 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Lalu ada lagi di dalam perjanjian baru di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 saya akan bacakan juga. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya haruslah mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari beberapa ayat firman Tuhan, dari 2 ayat firman Tuhan kita baca, saya mengambil satu kesimpulan bahwa cara untuk menghormati orang tua yang pertama adalah kita tidak menyakiti hati orang tua. Seringkali dengan kata-kata kita bisa menyakiti hati orang tua. Seringkali juga dengan perbuatan kita
kita juga bisa menyakiti orang tua kita. Firman Tuhan katakan kalau dengan perbuatan dikatakan memukul ayah ibu. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan oleh kita sebagai umat Tuhan. Kadang saking kesalnya dengan orang tua, kita kadang memukul orang tua kita menyakiti orang tua kita dengan perbuatan kita, dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita ucapkan, sehingga orang tua kita sampai sakit di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, janganlah mengutuk orang tua kita. Tidak boleh kita memberikan kata-kata yang kasar. Tidak boleh kita memberikan kata-kata yang kasar, yang kotor kepada orang tua kita. Tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, kata-kata yang lembut, itulah yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Mungkin kadangkala ada orang tua kita yang keliru di dalam memberikan nasihat kepada kita atau hal-hal yang lain. Kita tidak perlu dengan kata-kata yang kasar, kita tidak perlu dengan kalimat-kalimat yang kasar untuk membenarkan seperti apa seharusnya kepada orang tua kita. Tapi kita bisa melakukannya dengan kata-kata yang penuh kasih, dengan kalimat-kalimat yang penuh kasih, kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang tidak kasar kepada orang tua kita, sehingga hati orang tua kita tidak sakit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang bisa kita lakukan, bagaimana kita dapat memberikan hormat kepada orang tua kita, yaitu dengan kita tidak menyakiti hati orang tua kita. Tidak menyakiti hati orang tua kita lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, kita tidak menyakiti hati orang tua kita. Yang kedua, Efesus 6 ayat yang pertama dikatakan, saya bacakan kembali, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hal yang kedua, cara yang dapat kita lakukan untuk kita menghormati orang tua kita adalah taat dan patuh kepada orang tua kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh perintah daripada orang tua kita itu sesuai dengan firman Tuhan, sebenarnya kita wajib untuk mematuhi. Khususnya buat anak-anak muda yang ada di GBI Cimanggis. Sejauh perintah daripada orang tua kita itu tidak melanggar firman Tuhan, kita harus patuh dan kita harus taat kepada orang tua kita. Karena kita tahu bahwa orang tua kita itu sebenarnya melakukan semua itu karena dia mengasihi kita. Dia itu sangat sayang kepada kita. Lalu boleh nggak sebenarnya kita nggak taat sama orang tua kita? Atau kita tidak patuh kepada perintah daripada orang tua kita? Sebenarnya boleh tidak? Boleh. Jika dengan catatan bahwa perintah yang diberikan oleh orang tua kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-29 mengatakan seperti ini. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi jika perintah daripada orang tua kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu kita boleh tidak taati. Boleh kita tidak lakukan. Karena kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jika orang tua kita minta untuk kita berbohong, jika orang tua kita minta untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, boleh kita tidak taati, boleh kita tidak patuhi. Tapi sekali lagi dengan catatan, tetap berikan hormat kepada orang tua kita. Walaupun kondisi dan keadaannya seperti apa, kita tetap memberikan hormat kepada orang tua kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali lagi di dalam Efesus pasal 6 yang ayat yang pertama yang tadi dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa orang tua yang di dalam Tuhan adalah orang tua yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang tua yang di dalam Tuhan, saya punya pengertian bahwa orang tua yang benar-benar sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Nah, orang tua yang seperti inilah yang perlu kita taati, karena saya percaya orang tua yang
sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang tua yang benar-benar melakukan firman Tuhan, pasti memberikan perintah-perintah kepada anak-anaknya adalah perintah-perintah yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan perintah-perintah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah dua cara bagaimana kita untuk menghormati orang tua kita. Sebelum akhir dari kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya ada dua contoh tokoh Alkitab yang hidupnya menghormati orang tua. Yang pertama, kita lihat kehidupan Daud. Daud adalah contoh yang luar biasa, di mana dia adalah anak yang sangat berbakti dan sangat menghormati orang tuanya. Mengapa saya katakan seperti itu? Daud itu diperintahkan untuk menjaga atau menggembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor saja. Sedangkan kita tahu bahwa dari kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa abang-abangnya atau kakak-kakaknya itu punya pekerjaan yang lain. Tapi hanya Daud sajalah yang diminta untuk menggembalakan kambing domba. Sehingga pada satu saat di mana Samuel ingin mengurapi seseorang ya menjadi raja, abang-abang atau kakaknya Daud itulah yang dipromosikan oleh ayahnya untuk diurapi oleh Samuel. Sehingga tidak ditemukan dari Samuel hikmat dari Tuhan, bahwa Samuel tidak menemukan dari kakak-kakak daripada Daud yang layak untuk diurapi jadi raja. Sehingga sepertinya bahwa Daud ini satu anak yang dianaktirikan, sehingga dia hanya disuruh bekerja atau suruh melakukan pekerjaan ayahnya atau pekerjaan abang-abangnya, yaitu untuk menggembalakan, dan dia tetap setia untuk melakukannya. Mengapa saya mengatakan bahwa Daud setia melakukan pekerjaan penggembalaan kambing, beberapa ekor domba, beberapa ekor dari ayahnya? Karena pada saat ada binatang-binatang yang ingin memangsa, serigala yang ingin memangsa kambing domba, Daud berani tampil di depan dan melawan serigala-serigala tersebut, sehingga kambing dombanya tetap ada dalam perlindungan dari Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh yang kedua yaitu Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-51 dan 52 saya akan bacakan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia ini maksud Tuhan Yesus, dan mereka ini adalah Maria dan Yusuf dan Maria atau orang tuanya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia, maksudnya Tuhan Yesus, tetap hidup dalam asuhan orang tuanya, mereka itu orang tuanya. Dan ibunya menyimpan semua perkara ini di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka, dalam asuhan orang tuanya, dalam asuhan Yusuf dan Maria. Ini adalah satu contoh keteladanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita sendiri, bahwa dia benar-benar menghormati orang tuanya. Dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Artinya punya makna tersirat bahwa Tuhan Yesus mengikuti aturan-aturan, mengikuti perintah-perintah yang diberikan, yang dilakukan oleh orang tuanya. Dikatakan ayat yang ke-52 bahwa Yesus itu sangat dikenan, ya, dikasihi oleh Tuhan dan oleh manusia. Artinya bahwa Tuhan Yesus sangat menghormati orang tuanya. Dua tokoh ini yang bisa menjadi teladan dan contoh di dalam kehidupan kita, bahwa betapa pentingnya menghormati orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya selesai di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mari kita sama-sama mau belajar bahwa kita harus menghormati dan wajib untuk menghormati orang tua kita, karena ini adalah satu perintah yang penting, dan ada janji berkat yang Tuhan berikan buat kita pada saat kita menghormati orang tua kita, yaitu lanjut umur,
dan kebahagiaan yang akan Tuhan berikan kepada kita pada saat kita memberikan hormat kepada orang tua kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan itu akan terus berbicara dalam hidup kami secara pribadi, berbicara dalam kehidupan sidang jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Dan firman Tuhan ini akan menjamah kami semua, membuat kami bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Dan berikan kami kekuatan, kemampuan lewat Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jika ada sidang jemaat-Mu yang punya permasalahan, konflik antara anak dengan orang tua, biarlah pada pagi hari ini kami dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami sudah mendengar firman Tuhan, bahwa kami sebagai anak harus menghormati orang tua kami, karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Pemulihan terjadi atas kehidupan setiap keluarga-keluarga Kristen di sidang jemaat-Mu yang ada di GBC Manggis. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari saat ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian. Kami bangun. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Mari kita arahkan hati untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera di dalam anugerah putranya yaitu Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai. Haleluya! Semua orang yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Terima kasih Yesusku. Kita naikkan ucapan syukur kita. Mari sama-sama kita katakan, Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya